Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini, dan kali ini gue akan mengajak kalian untuk mengenal tentang tanaman cesim ini. Nah, jadi teman-teman yang mungkin penasaran tentang si tanaman cesim ini, nanti gue akan jelasin deh sedikit tentang tanaman cesim ini. Tapi gue nggak bakal ngejelasin terlalu mendalam juga sih, biar kita bisa mengenal ya sedikit, tapi bermanfaat lah untuk kita. Oke, bagi kalian yang penasaran, terus tonton video ini ya. Sekarang kita sudah ada di tempat dimana gua nanam tanaman cesim ya. Sebelumnya gua bakal manen dulu tanaman cesimnya. Kenapa? Karena di posisi gua berdiri ini banyak banget semut. Jadi gua nggak bisa ngejelasin di sini, dan di sini juga sempit. Jadi gua bakal panen si cesim dulu, baru gua jelasin tentang si cesim ini. Oke? Ayo kita panen. Nah, sekarang cesimnya udah gua panen, tapi belum ada yang gua bersihin sih, karena masih kotor banget. Gua juga belum cuci tangan, masih masih nempel tanahnya di akarnya. Tapi nggak apa-apa, karena kali ini gua akan langsung menjelaskan aja sih tentang si tanaman cesim ini. Kalian udah tahu belum sih tanaman cesim ini? Nah, tanaman cesim ini bukan asli Indonesia sih sebenarnya. Aslinya tanaman cesim ini berasal dari dataran Cina dan dataran Asia Timur. Nah, di sana katanya tanaman cesim ini berasal. Nah, tanaman cesim ini berasal dari marga Brassica atau sawi-sawian yang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi bagian daunnya dan juga bunganya. Walaupun kita pada umumnya mengkonsumsi bagian daunnya saja. Gue juga belum pernah ngelihat bunga dari cesim sih. Mungkin gue bakal nanam beberapa cesim untuk gue ambil bunganya dan juga gue ambil bijinya atau benihnya. Oke. Nah, untuk teksturnya ini, si tanaman cesim memiliki tekstur yang renyah, segar, dan juga sedikit rasa pahit karena mengandung alkaloid carpair. Nah, jadi itulah yang menjadikan atau membuat si tanaman cesim ini memiliki rasa yang sedikit pahit. Tapi nggak masalah sih, karena kebanyakan sayuran seperti ini ya memang ada sedikit rasa pahitnya. Tapi disitulah sensasi nikmatnya memakan sayuran sejenis ini. Kalau dilihat dari bentuknya, dia ini memiliki bentuk yang ramping ya. Ramping, daunnya lebar, sedikit sedikit bergelombang di bagian samping-sampingnya, dan si tanaman cesim ini tidak memiliki bulu-bulu di bagian daunnya. Jadi mulus-mulus aja gitu kalau si tanaman cesim ini. Karena ada beberapa tanaman yang sama marganya itu Brassica yang di bagian daunnya itu ada seperti bulu-bulu kasarnya. Nah, jadi si cesim ini tidak memiliki tidak memiliki bulu-bulu halus. Jadi ya halus-halus saja sih daunnya. Kabar baiknya, tanaman cesim ini bisa ditanam di berbagai dataran. Bisa di dataran tinggi, dataran semi, maupun dataran rendah. Tapi kalau kalian menginginkan hasil yang maksimal, ya kalau bisa tanam si tanaman cesim ini di dataran tinggi, karena itu bisa membuat kualitas dari tanaman cesim ini lebih wah lah ya. Mungkin akan lebih besar lagi, daunnya akan lebih lebar lagi mungkin. Jadi bisa melebihi kalau misalnya kita menanam tanaman cesim di dataran rendah atau di Jakarta. Nah, kalau tadi gue membahas tentang tekstur, rasa, dan bentuknya, kali ini gue bakal membahas tentang
apa sih yang terkandung di dalam tanaman cesim ini. Jadi gua udah membaca-baca sedikit literatur. Jadi ada penelitian di Universitas Spanyol, mereka ternyata menemukan kandungan fenolik yang ada di tanaman cesim ini. Apa itu fenolik? Jadi fenolik ini bisa menyembuhkan penyakit kanker dan juga penyakit jantung. Karena di dalam fenolik itu terdapat senyawa antioksidannya. Wah, jadi bisa banget nih buat obat juga ternyata si cesim ini. Jadi bermanfaat banget sih tanaman cesim ini. Selain itu, tanaman cesim mengandung beberapa kandungan lain nih, seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, Fe, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Dan kerennya lagi, kalian suka makan mie instan? Nah, kalau kalian takut terkena radikal bebas, kalian bisa mengkonsumsi mie instan beserta tanaman cesim. Karena ternyata ada penelitian juga di Indonesia. Nanti gue taruh juga linknya di bawah biar kalian lebih bisa membaca lagi tentang info ini. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa kandungan vitamin C dan beta karotin yang ada di dalam tanaman cesim ini bisa mengurangi atau menghilangkan si radikal bebas yang ada di mie instan. Nah, jadi bagus banget nih ternyata untuk kesehatan dan juga mengurangi radikal bebas yang ada di tanaman di mie instan. Selain itu pula, tanaman ini juga bisa menyembuhkan beberapa penyakit lainnya selain kanker dan penyakit jantung tadi, seperti penyakit kepala, bisa buat mencuci darah juga, dapat memperbaiki fungsi ginjal, dan juga bisa memperbaiki pencernaan seperti tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran yang lainnya. Jadi tanaman cesim ini selain untuk sayuran juga bisa untuk obat gitu. Selain cara nanamnya pun mudah gitu. Kisaran dari benih sampai dia dewasa atau siap dipanen itu kisaran 21 sampai ya 30 hari lah baru bisa memanen tanaman cesim ini dan dikonsumsi tentunya. Jadi untuk berkebun gak sesulit yang kita pikirkan sebenarnya, karena kita bisa memilih dan juga memanen tanaman yang kita tanam sendiri. Jadi kalian untuk apa takut untuk berkebun? Ya kan, daripada kita mengkonsumsi obat-obatan, lebih baik kita menanam tanaman seperti ini yang memiliki manfaat yang banyak juga. Ini baru satu tanaman. Kalau misalnya kita menanam banyak tanaman, wah, kita bisa hidup sehat tentunya dengan produk kita sendiri, ya kan? Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu video tentang pembahasan si cesim ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa memberikan pembelajaran yang menarik tentang si tanaman cesim ini. Dan untuk informasi aja, ini gua manen 2 talang ya. Tadi gua nanam di talang air dan ini gua panen dan ini hasilnya. Lumayan banyak untuk dikonsumsi satu keluarga atau mungkin bisa dibagi-bagi ke tetangga-tetangga. Nah, itu serunya berkebun di rumah. Oke? Sekian ya dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar gua bisa lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.